Ternyata setelah kita cek menggunakan mikroskop ataupun sinar khusus ataupun sinar UV, baru kelihatan tuh ada kutu bulu. Halo teman-teman, kembali lagi di Bubu Channel Sampit. Kali ini saya akan membahas masalah kutu bulu pada kucing ya teman-teman. Kenapa saya membahas kutu bulu pada kucing? Karena memang pada umumnya ini sangat asing di telinganya teman-teman ya. Taunya kutu berkutu, kutu pinjal atau kutu yang besar-besar. Apa sih kutu bulu pada kucing ini? Nah, kutu bulu pada kucing ini adalah memang parasit yang umumnya menyerang pada kucing ya teman-teman. Biasanya banyak faktor, nanti akan kita jelaskan. Nah, biasanya teman-teman yang antar grooming ini bilangnya, "Kak, kucing saya mau grooming tapi tidak ada keluhan." Ternyata setelah kita cek menggunakan mikroskop ataupun sinar khusus ataupun sinar UV, baru kelihatan tuh ada kutu bulu. Dan saya katakan ke ownernya, "Kak, ini ada kutu bulunya." Dan kembali orangnya bertanya, "Kutu bulu itu apa, Kak? Saya baru tahu." Nah, di sini saya akan jelaskan ya teman-teman. Apa sih kira-kira gejala yang ditimbulkan dari kutu bulu tersebut? Nah, kutu bulu tersebut gejalanya bisa ditimbulkan yaitu gatal yang berlebihan, kehilangan bulu ataupun rontok. Nah, ini biasanya faktor rontok ini teman-teman nanya, "Kak, ini bulu kucingku rontok kenapa ya?" Rontok itu banyak faktor. Bisa jadi stres, bisa jadi dia birahi, atau memang proses pergantian bulu. Nah, bisa jadi kutu bulu ini salah satunya yaitu. Nah, ya terus dilanjutkan lagi dengan titik-titik yang hitam di bulu itu loh, yang mungkin teman-teman biasanya nggak sengaja ngelihat. Nah, itu adalah kutu bulu, bukan kotoran. Nah, terus iritasi dan luka pada kulit kucing juga bisa. Dan selanjutnya kucing akan terlihat lesu kalau misalnya banyak kutu di badannya dan juga kutu bulu di badannya ya teman-teman. Kira-kira apa sih penyebab kutu kucing ini? Biasanya kutu kucing ini dibawa bisa juga dari hewan penggerak. Contohnya tikus ya teman-teman. Tikus itu bisa juga membawa kutu kepada kucing. Dan selanjutnya kurangnya kebersihan lingkungan itu faktor utama, karena biasanya lingkungan ini benar-benar harus bersih agar kucing kita terhindar dari kutu. Dan juga selanjutnya contoh ya, kalau misalnya kucing teman-teman itu di dalam rumah, tiba-tiba dia nggak sengaja lepas, tiba-tiba dia bermain di luar, nah bisa jadi dia tertular dari kontak kucing yang lainnya. Dan bagaimana sih kira-kira cara menghilangkan kutu bulu ini? Biasanya kutu bulu ini dihilangkan melalui pengobatan, yaitu obat tetes juga bisa ya teman-teman. Contoh seperti Detik, seperti Revolution, dan juga lain-lain. Sesuai kebutuhan kucing teman-teman saja. Dan selanjutnya yaitu dengan grooming yang rutin. Nah, grooming yang rutin ini wajib banget ya teman-teman, karena apa? Bisa jadi kucing teman-teman kotor, lama tidak di grooming atau dimandikan, akhirnya itu bisa jadi salah satu penyebab kutu itu semakin banyak di badan kucing tersebut. Nah, biasanya dengan grooming ini menggunakan sampo khusus, teknik yang tepat, bahan yang tepat itu akan mengurangi kutu dan juga keluhan pada kucing kalian. Dan selanjutnya yaitu dengan membersihkan lingkungan. Lingkungan ini wajib banget ya bersih teman-teman, karena salah satu faktor yang memang pengaruh banget buat kesehatan kucing itu adalah lingkungannya. Lingkungan yang kotor seperti tempat pup jarang dibersihkan, apalagi tempat makan, itu bisa mengundang kutu dan juga cacing. Biasanya dari cacing ini juga bisa, dari kutu ini bisa juga menyebabkan cacingan. Dari sebab itu, kenapa kadang 1 bulan sekali, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali, kucing wajib diberikan obat cacing. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kutu kucing dapat menyebabkan masalah kesehatan pada kucing seperti gatal, iritasi, dan bahkan anemia. Nah, yang paling parah ini anemia ya teman-teman. Kalau sudah kena anemia ini, kucing sangat lesu sekali dan sangat pucat, jadi harus segera ditangani. Dan kutu kucing juga bisa menyebar ke lingkungan dan bahkan ke manusia. Nah, ini bahaya banget, jadi harus kita tangani dengan tepat dan juga cepat. Dan selanjutnya untuk masalah kutu yang parah atau kucing yang mengalami gejala serius, sebaiknya konsultasikan dengan dokter hewan atau dengan tukang grooming yang profesional. Jadi nanti kita diarahkan untuk pengobatan yang tepat, untuk penanganan yang tepat. Nah, itu aja saran dari saya teman-teman, dan juga informasi dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman apa itu kutu bulu pada kucing, dan semoga teman-teman memahami semua apa yang saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga channel-channel selanjutnya dapat menambah ilmu dari teman-teman semuanya. Jadi kita sini sama-sama belajar, dan terima kasih sudah menyaksikan.